Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan beberapa materi-materi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Kalau untuk saat ini kita mencoba untuk membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan proses pembuatan animasi dan tentunya pembuatan aset game tentunya. Nah, salah satunya kalau kita bikin animasi kita pasti bikin environment. Nah, environment semacam apa? Misal pegunungan ataupun perkotaan ataupun apapun itu. Kalau di game juga seperti itu juga. Kadang kita harus bikin arenanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menyebut hal itu dengan istilah terrain. Tulisannya TERRAIN. Terrain. Oke. Nah, untuk membuat terrain tersebut sebenarnya di Blender nggak susah kok, nggak susah. Jadi cukup sederhana untuk cara buatnya. Yang pertama nanti kita butuh bidang datar, kemudian yang kedua nanti pastinya kita butuh tools yang istilahnya bisa dikenal dengan proportional editing object. Nah, ini nanti ada di atas ini. Selanjutnya pada pertemuan ini kita nanti juga akan sedikit menyinggung tentang vertex group. Vertex group itu fungsinya buat apa? Fungsinya adalah buat mengelompokkan vertex-vertex yang ada dalam sebuah objek. Nah, mari kita langsung saja praktekkan. Untuk lebih jelasnya silahkan buat project baru, file, new project, general. Nah, oke. Seperti biasa pada awal selalu akan muncul objek kubus ya. Kita delete saja X, kemudian delete. Oke. Masih ingat cara untuk menambahkan objek? Tentunya kita bisa pakai shortcut Shift A. Kemudian mesh, kemudian plane. Nah, kita coba untuk membuat objek ini menjadi lebih besar. Caranya adalah dengan di scale. S, scale shortcutnya S kalau masih ingat. Oke, kurang lebih sekian. Oke, kalau sudah coba kita masuk ke edit mode. Edit mode caranya gimana? Pakai tab atau mungkin bisa pakai ini juga ya, object mode, edit mode, atau shortcutnya bisa pakai tab. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 vertex utama. Nah, kita fokuskan untuk pertemuan kali ini kita coba untuk membuat low poly terrain ya. Oke, jadi nanti polinya nggak banyak gitu, nggak banyak, jadi lebih cenderung kayak mirip kartun gitu istilahnya. Nah, caranya gimana? Oke, dari plane ini coba kita subdivide. Masih ingat caranya subdivide? Kalau yang pakai Blender 2.7 nanti bisa pakai shortcut W terus kemudian subdivide. Nah, kalau di Blender 2.8 itu dalam kondisi seperti ini, ingat harus terseleksi semua. Oke, terseleksi semua. Menyeleksi semua, shortcutnya adalah A, all. Ingat di edit mode ya. Oke. Kalau sudah terseleksi semua vertexnya, kita klik kanan. Ingat, klik kanan. Kalau di Blender 2.8 ke atas, kalau 2.7 W kemudian subdivide. Lah ini kalau di 2.8 klik kanan subdivide. Nah, nanti ada pilihannya seperti ini. Number of cut, semisal saya gedein ya. Nah, ini number of cut. Number of cut-nya misalkan kita ambil
mungkin sekitar 100 ya, 80 aja, nggak usah gede-gede biar kelihatan low poly. Oh ternyata masih kebanyakan, nggak apa-apa, kita coba 70. Oke, kemudian enter. Kalau sudah, kita klik ke bagian tengah sini. Nah, kita melihat di sini ada yang tadinya cuma 4 vertex kemudian terbagi menjadi beberapa lebih banyak segmen karena kita subdivide. Nah, untuk model poly sebaiknya bukan sebaiknya, biasanya orang-orang itu untuk menggunakan model low poly itu mesh-nya diubah dalam bentuk ini, ditriangulasikan maksudnya gimana, nanti kita lihat. Kalau kita biasanya pakai face-nya ini ya, kotak-kotak kayak gini ya, persegi, face-nya persegi, kita ubah. Kalau ditriangulasikan nanti akan terbagi menjadi dua bagian dipisahkan oleh sebuah face sehingga membentuk segitiga. Mari kita coba diseleksi semua A. Oke, masih dalam edit mode, ingat. Kemudian kita pencet Ctrl T untuk mentriangulasikan si face yang tadinya persegi ini. Ctrl T. Nah, jadilah ini ya. Jadilah modelnya nanti tertriangulasikan. Jadi ingat tadi select all, kemudian Ctrl T atau triangulate gitu ya. Nah, kalau sudah ditriangulasikan, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita coba untuk membuat bentuk si plane ini, bidang plane ini kita coba jadikan menjadi sebuah tirin. Caranya gimana? Kita ambil beberapa bagian ya. Kita seleksi beberapa vertex. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 vertex yang salah seleksi. Nah, kemudian coba untuk menggunakan tadi proportional editing ya, proportional editing mode. Kita bisa klik yang ini atau kita bisa gunakan shortcut O. Ingat O. Nah, apa yang terjadi? Ini aktif. Sekarang kita coba. Masih ingat translasi ya, G, shortcutnya G. Nah, kemudian kita pencet Z supaya tegak lurus ke atas. Nah, satu hal lagi yang penting ketika kita menggunakan proportional editing itu kita bisa mengubah diameter dari vertex-vertex yang akan terpengaruh oleh proses proportional editing ini. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan scroll. Coba ketika kita scroll maju, nah ini vertex yang terpengaruh akan semakin sedikit. Kalau kita scroll mundur ya, klik. Nah, lingkarannya jadi tambah besar. Nah, yang terjadi adalah seperti yang terlihat di layar sekarang. Wilayah proportional editingnya menjadi lebih besar sehingga vertex yang terpengaruh menjadi lebih banyak. Oke, itulah kurang lebih bedanya. Klik, nah jadilah seperti kayak gini. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan?
Oke. Kita bisa mencoba untuk proportional editing ini kita bisa mencoba beberapa ini ya, beberapa tipe yang disediakan. Antaranya adalah smooth, sphere, root, inverse, square, kemudian sharp, linear, constant, random. Mari kita coba yang random dulu. Kita coba random, klik sembarang 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 vertex saya seleksi. Oh, tambah satu lagi aja di sini mungkin 8. Kemudian kita pencet G. G untuk apa? Translasi. Kemudian Z. Z. Oke, Z. Nah, nanti permukaannya menjadi seperti ini. Coba kita ambil yang lain lagi. Kemudian G. Z. Oke. Nah, permukaannya menjadi seperti ini ya. Kita coba lagi yang ini. Konstan. 1 2 3 4. Kemudian kita pencet G. Kemudian Z. Oke, jadilah seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan konstan. Kok ini nggak katut? Nggak apa-apa, nggak usah dipikir. Ini cuma contoh aja. Oke. Kalau mau dinaikkan sendiri manual bisa diklik di sini ya. Yang belum ini tadi diseleksi. Kemudian dipencet G. Jadi ikut semua malah. Proportional editingnya dimatiin dulu. O. Kemudian G lagi. Nah, oke. Ditarik ke atas. Cukup. Jadilah seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kita akan mengubah si gunung-gunung ini menjadi lebih bagus lagi daripada yang saya perlihatkan di sini. Kita klik satu vertex, kemudian pencet G lagi. Ctrl Z. Nah, diaktifkan lagi si itunya proportional editingnya. Klik atau pakai shortcut O juga bisa. Kemudian kita pencet G. Ctrl Z lagi. Ini ya dari belum saya ubah ya. Tadi konstan, sekarang kita ambil yang smooth lagi. G. Z biar tegak lurus ke atas. Klik. Oke. Jadilah seperti ini. Satu lagi kita pencet G. Kemudian Z, lepas. Oke. Kemudian kita pencet lagi di sini. Kita pencet G. Mungkin kita kecilin ya. Oke, lepas. Miring. Belum saya pencet Z. G, Z, lepas. Klik di sini lagi. G, Z, lepas. Oke, jadilah seperti ini. Oke, sekarang kita coba bikin layout sungai. Caranya gimana? Caranya adalah, masih ingat circle selection? Shortcutnya adalah C.
C. Oke, kita pencet C, kemudian kita seleksi. Kalau misalkan kurang gede, bisa diginin ya, bisa di scroll ya. Tadi shortcutnya apa? Circle selection C. Kemudian kita seleksi kayak gini. Cet. Ini mau saya bikin sungai. Oke. Kalau sudah klik kanan. Klik. Oke. Oh, belum ternyata. Masih ada yang belum saya seleksi. C. Oke. Klik kanan, beres. Kita coba pakai yang ini ya. Coba kita pakai yang inverse square dulu. Klik inverse square, kemudian G, Z, terus turunin ke bawah dikit aja. Tek. Oke. Nah, jadi nanti kelihatan agak cekung ke bawah. Kalau sudah, kita ganti ini ya, kita ganti yang konstan, kemudian G lagi, terus di scroll ini karena tadi mungkin kegedean ya, di scroll ke depan biar kecil, kemudian kita pencet Z, kemudian diturunin. Tek, jadilah Koko Crunch. Bukan, jadilah sungai. Oke. Iya, kurang lebih kayak gini. Kalau masih kurang lagi nanti bisa diseleksi lagi sendiri. C. Mungkin di bagian tengahnya dibikin agak dalam atau gimana gitu ya. C. Kemudian ini bisa diganti lagi jadi spear. Kemudian silahkan coba-coba aja nanti biar kelihatan apa bedanya. Kemudian G, kemudian Z. Oke. Kemudian klik di luar. Oke, kurang lebih nanti konturnya seperti ini. Jadinya seperti ini. Oke. Masih ingat dengan ini sculpting? Selain menggunakan ini tadi, selain menggunakan proportional editing, sebenarnya kita juga bisa menggunakan sculpting. Kita klik yang di sini ya, klik. Oke, nah kurang lebih kalau di sculpting jadinya nanti kayak gini. Terus kita bisa pakai tools-tools yang ada ya, misal draw, clay, clay strip, layer, inflate, blob, dan lain sebagainya. Karena mungkin pengen saya agak perhalus, kita pakai yang smooth. Smooth di mana smooth? Ini dia. Mungkin bagian sini bisa di smooth. Nah, jadilah seperti ini. Ingat, di sini ada opsi simetri. Kalau mirrornya ada yang aktif, di bagian mana ini ya? Ini di bagian ini loh, konteks. Di bagian konteks ini nanti ada simetri. Kalau X-nya aktif, ketika saya ini ya, ketika saya brush di bagian sini, di sini juga akan ikut karena dia mencermin terhadap sumbu X. Nah, oleh karena itu saya matikan dulu, klik. Jadi dia tidak mencermin kemana-mana, cukup bagian yang saya brush saja yang bakal ada bentuk berubah bentuknya. Oke.
seperti ini kurang lebih. Kita balik lagi ke layout. Apa yang terjadi? Oke, jadi lebih halus. Oke, sekarang untuk efek cartoonize. Oke, kita bisa pakai selection tool. Kita balik lagi ke edit mode. Edit mode. Kemudian kita seleksi misal bagian atas ini ya. Masih ingat pakai material? Masih kan ya? Oke. Sekarang kita coba praktekkan pakai material lagi. Untuk bagian ini coba kita seleksi. Oke, bagian seleksi semua dulu ding. Terus habis itu kita coba pakai warna default buat si ini. Masih material buat si titik. Warna defaultnya apa? Misal nanti kita kasih warna hijau. Klik bagian material, kemudian plus, kemudian new, kemudian base colornya diganti dengan warna hijau mungkin. Hijaunya hijau kayak gimana? Hijau rumput itu yang mana ya? Oke, kira-kira segini. Kemudian klik assign. Kok belum berubah? Ingat di 2.8 ada viewport setting solid, kemudian ada wireframe, ada ini apa namanya look depth, ada render. Kalau pengen lihat hasilnya kita pakai yang render. Klik. Nah, seperti ini hasilnya. Tuh kalau masih ingat lagi kita bisa pakai shortcut Z buat ngubah-ngubahnya. Render, solid, look depth, wireframe. Balik lagi solid jadi kayak gini. Balik lagi render jadi kayak gini. Kalau masih kurang puas coba diubah-ubah lagi warnanya, bisa warna material yang sudah ada cukup diganti aja kalau misalkan kurang puas. Oke. Warna dasarnya hijau. Sekarang coba kita seleksi khusus untuk gunungnya. Tab, masuk edit mode, kita seleksi si gunungnya ini, lihat tanpa atas saja ya, biar gak salah seleksi. Oke. Tab. Mungkin di sini mau kita kasih di bagian sini mungkin kita kasih warna new material, terus materialnya dikasih warna misal agak coklat di mana? Coklat gelap. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah assign, klik. Jadinya seperti apa? Kita lihat. Tab lagi. Nah, jadilah seperti ini. Kurang puas lagi, balik tab lagi, seleksi lagi. Mungkin ada yang ketinggalan. Kita pakai circle selection ya tadi ya. Mungkin di bagian sini-sininya bisa kita warnai juga. Kemudian klik kanan di luar sini untuk mematikan seleksi, kemudian klik assign. Oke, jadilah seperti ini. Oke, sudah terlihat lumayan. Selanjutnya mari kita coba untuk membuat bagian pucuknya ini terlihat seperti ada saljunya. Circle selection lagi, C. Kemudian ini kita seleksi. Selanjutnya kalau sudah, yang kita lakukan adalah
Yang kita lakukan adalah membuat material baru lagi. Klik di luar, klik kanan, kemudian add material, new, kita ganti warnanya menjadi putih. Putihnya putih salju kurang lebih putih bersih kayak gini ya. Oke, kemudian klik assign. Oh, malah jadi kayak es krim leleh. Coba kita seleksi lagi, bagian sini kita balikin lagi warnanya, pilih warna awal, kemudian assign lagi. Oke, sekarang mungkin bagian sini ya yang belum. Oke, kita assign lagi, jadi warna putih, assign. Oke. Oke, sekarang kita edit bagian sini juga. Edit mode C, mungkin di bagian sini kita kasih warna yang ini kali ya, warna-warna batu gitu ya, jadi kelihatan kayak padas. Warnanya apa ya? Batu itu warnanya abu-abu, plus new, base colornya diganti abu-abu. Nah, assign, kemudian tab lagi. Sudah cocok? Sudah. Mungkin dikasih kayak bercak-bercak coklat gitu ya. Tab lagi, seleksi lagi bagian sini mungkin, kemudian biar ada kayak warna coklatnya gitu ya, kita seleksi yang coklat, assign. Oke, bagian atasnya sekarang tab, seleksi bagian atas, lanjut ke, kita cek dulu sudah benar. Oke, kasih warna putih lagi, klik assign. Oke, sekarang bagian sini. C lagi, seleksi, mungkin di bagian sini lebih tepatnya ke warna coklat ya. Kemudian kasih warna lagi, bikin baru, new, kemudian kita ngambil warna coklat, tapi coklatnya coklat muda. Dimana coklat muda? Oh, ini dia. Dah, assign. Aneh. Aneh malah ya. Oke, berarti kurang banyak mungkin. Tab, kemudian seleksi lagi, kemudian baru diklik warnanya, assign. Assign. Oke. Tab. Oke, tab lagi, kemudian klik di sini, saya
masih mengaktifkan proportional editing, saya pilih yang smooth. Kemudian G, tarik ke atas, Z, scroll ke belakang biar gede. Klik. Oke, sip. Pencahayaannya mungkin kurang cerah ya, berarti kita pilih light, kemudian ke bagian lampu, mana lampu pak, oh ini dia, light, sorry, klik. Oh iya, masih di edit mode, pantasan nggak bisa di select. Tap ke objek mode dulu, terus kemudian klik. Nah, powernya kita tambahin misal sekitar 4000 atau 6000 lah. Oh, ketinggian 3000. Nah, cukup. Nah, Pak, kok backgroundnya kayaknya suram gitu? Gak apa-apa. Kelihatannya backgroundnya suram kayak gini karena kelihatan hitam semua. Sekarang coba diklik di bagian word. Nah, ini nih. Klik. Nah, di sini ada color hitam. Coba kita ganti biru muda. Jadi nanti kelihatan kayak warna langit. Biru muda, biru di mana biru? Oh, di sini ya. Tersembunyi kau. Oke. Nah, begini lebih kelihatan kayak biru langit. Oke, beginilah kurang lebih cara untuk bikin tirennya. Sekarang kita tinggal bikin satu plane lagi, kira-kira buat ini ya, pura-puranya buat air gitu. Shift A, Shift A, Shift A, kemudian bentar, Shift A, plane, kemudian di scale, cek, oke kurang lebih segini ya. Kemudian posisinya diturunkan, G, Z. Oke, kira-kira segini. Kalau kurang gede di scale lagi silahkan. Oke, sekarang kita kasih material berwarna biru. Masuk edit mode. Oke, kemudian pencet material, new. Materialnya kita ganti warna biru. Oke, sip. Jadilah seperti ini. Kita scale lagi. Kira sampai pas. Oke. Kira-kira nanti dari atas kelihatan seperti ini ya. Nah, Pak, biar kelihatan bergelombang-gelombang gimana? Bisa pakai, nanti bisa ini. Kita subdivide dulu si airnya, si plane yang ini subdivide. Caranya tadi gimana? Masuk ini ya, edit mode, kemudian diseleksi semua vertexnya. Kalau misalkan nggak kelihatan gimana Pak? Ini kita bisa pakai wireframe. Oh jangan, tapi nggak pakai ini ternyata. Kita geser ke atas dulu. Kita balik ke object mode, kemudian G, Z. Nah, biar tampak kayak gini. Kemudian kita pencet tab, masuk edit mode, kemudian kita ini ya, kita subdivide, kita seleksi semua dulu A. Oke,
kemudian subdivide, apa subdivide, klik kanan, subdivide, subdivide-nya berapa? Ya kita anggaplah kira-kira 80-an lah. Oke, kalau sudah kita turunkan lagi, enter, kemudian turun, masuk ke objek model lagi, kemudian G, kemudian Z, turunkan kayak tadi lagi. Oke, kira-kira segini tah. Nah, biar kelihatan kayak ada efek-efek airnya gimana, Pak? Oke, kita masuk ke edit mode lagi. Ini kan ada vertex banyak banget. Kita pilih-pilih aja ini. Klik, ambil sampling. Oke, terus tadi diapain? Proportional editingnya masih aktif, tinggal kita ini aja berarti. Apa namanya? Kita ganti yang random mungkin ya. Kemudian kita pencet G, Z, tarik ke atas sedikit. Oke. Kemudian G mungkin di kedepanin dikit biar kelihatan kayak ada arusnya gitu. Oke, inilah model low poly. Oke, ini part 1. Selanjutnya nanti kita akan coba bikin aset-aset pohon, terus kemudian nanti ditempel-tempel di sini. Tapi di part 2. Untuk part 1-nya kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.